Selamat bertemu kembali anak didik kami yang terkasih. Kembali kita belajar sosiologi pada hari ini. Bapak harap semua anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat semua. Materi pelajaran kita pada kali ini merupakan kelanjutan dari pelajaran yang lalu, di mana kita sudah membahas tentang pengertian kemiskinan. Jadi kali ini kita akan melihat macam-macam kemiskinan dilihat dari pemenuhan kebutuhan. Jadi berdasarkan para ahli, macam-macam kemiskinan itu dilihat dari pemenuhan kebutuhan. Ada yang disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini yaitu jika seseorang penghasilan seharinya di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Jadi merupakan kebutuhan pokok, tidak dapat dipenuhinya. Itu yang dimaksud dengan kemiskinan absolut. Lalu yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif yaitu seseorang yang bila penghasilan sehari sudah di atas garis kemiskinan, namun ia masih lebih kurang mampu daripada masyarakat di sekitarnya. Jadi maksudnya dia sebetulnya sudah bisa memenuhi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan. Tetapi jika dilihat dari orang-orang sekitarnya yang sudah punya sepeda motor, punya mobil, punya alat-alat elektronik, handphone yang model terbaru, dia belum mampu mengikutinya. Maka masih tergolong miskin, tapi disebutlah ini kemiskinan relatif. Lalu yang ketiga, yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural yaitu orang ini tidak ada usaha untuk bangkit dari kemiskinan. Sekalipun ada orang di sekitarnya yang ingin membantunya. Jadi orang yang selalu bermalas-malasan, tidak ada usaha atau keinginan untuk bangkit dari kemiskinan. Inilah yang disebut dengan kemiskinan kultural. Jadi memang pada dasarnya orang tersebut punya budaya malas, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menghargai waktu, hidup boros, malas. Inilah yang dimaksud dengan kemiskinan kultural. Selanjutnya kita akan melihat terjadinya kemiskinan disebabkan oleh apa. Jadi penyebab terjadinya kemiskinan yaitu pertama, kelemahan atau kesusahan meliputi semangat dan hati, kelemahan ilmu dan akal atau kelemahan fisik. Jadi memang tidak ada motivasi, tidak ada keinginan untuk maju, maka dia menjadi miskin. Ada kelemahan semangat, kelemahan hati, kelemahan ilmu apalagi, malas sekolah, tidak berpendidikan. Ini jelas akan menyebabkan kemiskinan, tapi juga kelemahan fisik juga. Maka orang-orang yang punya cacat fisik ini cenderung sulit untuk bisa bangkit dari kemiskinan. Kemudian yang kedua, kemalasan. Nah, kemalasan ini jelas ini, yaitu sikap mental yang tidak mau berubah. Tidak mau berubah untuk lebih maju. Ini kemalasan. Lalu yang ketiga, ketakutan atau pengecut, yaitu ketidaksanggupan
untuk menerima kejadian terburuk yang mungkin akan hadir. Tidak percaya diri. Jadi tidak berani untuk mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa kemungkinan untuk meningkatkan hidupnya. Ini juga bisa mengakibatkan kemiskinan. Contoh, tidak berani misalnya meminjam modal untuk dijadikan usaha. Takut dia nanti malah terlilit utang. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, kekikiran. Merasa diri masih memerlukan dan membutuhkan. Jadi kalau orang kikir ini lebih parah ini dari orang pelit. Sehingga kalau orang kikir tidak mau misalnya untuk menjadikan uangnya sebagai modal usaha. Ini kikir, selalu disimpan-simpannya. Akhirnya habis, tak menentu, dan tidak berkembang uangnya, tidak bisa dimodalkan. Ini juga menjadikan orang tersebut miskin. Lalu yang kelima, terlilit utang. Ini jelas keadaan yang dapat menyebabkan semua hasil upaya yang dilakukan terserap hanya untuk membayar utang. Jadi gali lubang tutup lubang lah istilahnya ini kalau terlilit utang. Sulit orang keluar dari terlilit utang, maka dia menjadi miskin. Kemudian yang keenam, terintimidasi atau di bawah tekanan pihak lain. Ini keadaan yang selalu diciptakan pihak lain untuk tidak berkembang dan berubah. Hal ini bisa kita lihat dari sejarah masyarakat Indonesia sendiri yang pernah mengalami penjajahan di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi masyarakat Indonesia tertekan sehingga tidak bisa berkembang dan berubah. Ini menjadikan masyarakat Indonesia itu miskin pada masa yang lampau. Seluruh masyarakat Indonesia itu bisa dikatakan miskin ketika itu. Inilah beberapa penyebab terjadinya kemiskinan. Kemudian kita akan bicarakan tentang, ini masih ada lagi lanjutannya. Itu yang ketujuh, menurunnya etos kerja. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Jadi ini terlihat jelas sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Karena itu untuk menaikkan etos kerja dan produksi masyarakat harus didukung dengan SDA atau sumber daya alam dan SDM, sumber daya masyarakat yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal. Jadi etos kerja yang tinggi bisa kita contohkan seperti Jepang. Masyarakat Jepang punya etos kerja yang tinggi sehingga mereka menjadi negara maju. Tapi kalau masyarakat yang pemalas itu berarti etos kerjanya rendah. Demikian kira-kira supaya dipahami apa maksudnya etos kerja. Sedangkan produktivitas masyarakat berarti dilihat dari seberapa banyak dia menghasilkan hal-hal yang bisa mendatangkan modal ataupun keuntungan secara ekonomi. Yang berikut yaitu biaya kehidupan yang tinggi. Biaya kehidupan yang tinggi itu juga mengakibatkan kemiskinan. Jadi mahalnya harga-harga barang kebutuhan ini juga bisa menyebabkan kemiskinan. Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik, dan banyaknya pengangguran. Ini masalah-masalah yang sering terjadi
di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Jadi biaya kehidupan tinggi, kemudian ini tidak diimbangi oleh gaji atau penghasilan masyarakat, lalu juga disebabkan kurang tenaga ahli, sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri atau dari daerah lain, maka uang mengalir ke negara lain atau ke daerah lain, maka semakin miskin. Kemudian lemahnya peran wanita. Jadi kalau wanita tidak dilibatkan dalam mata pencarian atau penghasilan, maka bisa juga terjadi kemiskinan. Ini bisa dialami oleh masyarakat Indonesia ketika wanita tidak diperbolehkan bekerja, sekolah, maka orang Indonesia miskin. Tapi sejak Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, maka wanita sudah bisa menjadi wanita karir, kerja, penghasilan. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan penghasilan. Kemudian juga yang berikut, banyaknya pengangguran juga bisa mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Lalu yang berikutnya, pembagian subsidi income pemerintah yang kurang merata. Jadi pembagian subsidi dari pemerintah ini perlu dilakukan secara sistematis dengan teliti supaya tepat sasaran. Sering subsidi dari pemerintah ini tidak kena sasaran yang pas, yang seharusnya masyarakat miskin mendapatkan malah didapatkan orang berkecukupan. Ini karena masalah manajemen yang tidak berlangsung dengan baik, sehingga pembagian itu kurang merata. Ini juga bisa mengakibatkan kemiskinan. Jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan itu. Bapak harap ini semua dicatat dan dihafal dan dibaca berulang-ulang, dan video ini juga ditonton berulang-ulang. Demikian pembahasan kita kali ini.